Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. NIM saya 19270420003, kelas A, Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi penangkapan ikan. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian alat pengumpul ikan. Alat pengumpul ikan sering disebut rumpon. Alat rumpon ini adalah benda yang berlabuh atau melayang yang ditempatkan di laut untuk menarik ikan. Kemudian selanjutnya mengenai rumpon tradisional dan juga rumpon modern. Rumpon tradisional berdasarkan pengalaman penangkapan ikan jangka panjang dibuat di tempat dengan bahan-bahan lokal dan digunakan di perairan pantai dangkal dengan kedalaman 50 sampai dengan 200 meter oleh nelayan skala kecil untuk menangkap ikan pelagis dan juga umpan. Kemudian untuk rumpon modern, hasil dari teknologi dan bahan impor dapat ditambahkan hingga lebih dari 3000 meter. Baik, selanjutnya mengenai penjelasan dari rumpon yang hanyut dan juga rumpon yang tertambat. Untuk rumpon yang hanyut artinya rumpon yang tidak tertambat di dasar dan berupa benda alami seperti kayu gelondongan atau buatan manusia. Sedangkan untuk rumpon yang tertambat menempati lokasi yang tetap dan menempel di dasar laut dengan menggunakan pemberat seperti balok beton. Baik, kemudian slide berikutnya yaitu mengenai rumpon dapat digunakan dalam pengaturan tunggal ataupun ganda. Praktik umum adalah menggunakan lebih dari satu dengan jarak yang cukup antara masing-masing rumpon. Jarak yang paling sesuai antara masing-masing rumpon tergantung pada kelimpahan dan juga jenis spesies sasaran. Berkisar antara beberapa ratus meter sampai dengan beberapa ribu meter untuk pelagis kecil di perairan spesies dangkal maupun dalam, atau 5-10 mili laut untuk rumpon tuna air dalam. Baik, kemudian umur rumpon. Pengalaman saat ini menunjukkan bahwa umur rumpon berpermanen yang diharapkan adalah 2-3 tahun. Struktur yang bergerak lebih ringan dapat dipindahkan untuk menarik ikan ke titik tertentu. Baik, kemudian selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi rumpon. Yang pertama yaitu rumpon artisanal. Rumpon artisanal lebih kecil dan digunakan oleh nelayan subsisten, artisanal dan rekreasi. Ini sebagian besar berlabuh di lepas pantai atau dekat pantai dan di laguna dan mungkin di permukaan atau di bawah permukaan. Sedangkan untuk rumpon industri adalah struktur besar dan mungkin melayang atau berlabuh. Para nelayan menggunakan alat tangkap purse seine, log line dan juga pole and line dan melayani perusahaan perikanan untuk mendukung kapal skala industri. Baik, selanjutnya mengenai rumpon industri. Rumpon industri itu sendiri meningkatkan tingkat tangkapan pukat cincin dan kapal pole and line yang menarget gerombolan besar tuna. Ini biasanya dirakit hanyut dengan suara elektronik sehingga perahu nelayan dapat menemukan rumpon dan terkadang peralatan sonar yang menunjukkan jumlah ikan yang ada di bawahnya. Baik, selanjutnya mengenai keuntungan dan kekurangan tipe rumpon. Yang pertama yaitu tipe artisanal. Keuntungannya yang pertama ketahanan pangan, kemudian yang kedua efisiensi kapal, yang ketiga pengolahan sumber daya pesisir, kemudian yang keempat adaptasi perubahan iklim, kelima pariwisata, dan keenam keselamatan di laut. Sedangkan untuk kekurangannya yang pertama umur pendek, kedua konflik, ketiga penggunaan keterbatasan. Kemudian untuk tipe industri, keuntungannya yang pertama ketahanan pangan,
kedua efisiensi, ketiga pembangunan dalam negeri. Sedangkan untuk kekurangannya yang pertama, meningkatkan tangkapan tuna mata besar meski tidak tetap tepat sasaran. Kemudian yang terakhir, tangkapan ikan tuna kecil. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis alat pengumpulan ikan yang digunakan di berbagai belahan dunia. Yang pertama, rakit atau payau. Kemudian yang kedua, rakit bambu atau sugeki. Kemudian yang ketiga, alat pengumpul ikan atau capir. Kemudian yang keempat, kanisi. Yang kelima, perangkat agresi ikan. Kemudian yang terakhir adalah rumpon dari minyak drum baja galon. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.